Semangat pagi sahabat naga timur yang berbahagia. Kali ini kami akan membahas satu tema yang menarik, dari pertanyaan sahabat naga timur tentang sifat-sifat dan karakter pikiran dan perasaan. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya, untuk mendapatkan informasi dan ilmu secara berkala. Mari kita bahas sifat-sifat pikiran dan perasaan. Ketahuilah, manusia tidak memiliki pikiran, dia hanya punya otak tapi tidak punya pikiran. Apa bedanya otak dan pikiran? Otak adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat rekam. Dia seperti kaset kosong, untuk wadah pikiran. Manusia hanya punya kapasitas berpikir, tapi tidak punya pikiran. Otak adalah wadahnya, otak adalah media tanamnya, otak adalah ladang kosong. Lalu apa itu pikiran? Pikiran adalah informasi, pikiran adalah rekaman, pikiran adalah rekaman hasil dari luar dirimu, dari apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, apa yang engkau rasakan dan alami. Pikiran adalah program yang tertanam di otakmu, yang dihasilkan dari panca indera. Dari penglihatan, pendengaran, perabaan, pengalaman, kemudian jadilah kesimpulan. Kesimpulan inilah yang disebut pikiran. Kesimpulan inilah yang menjadi jalan hidupmu di masa depan. Contoh, jika engkau hidup di lingkaran orang miskin, maka yang engkau tangkap adalah informasi kekurangan, uang itu sulit, uang itu perjuangan, uang itu duniawi, uang itu sumber kejahatan, uang itu nafsu, uang itu tidak spiritual, uang itu masalah, uang itu sedikit, uang itu terbatas. Kesimpulan-kesimpulan ini didapatkan dari banyak kejadian yang engkau lihat, dengar, dan alami dari lingkungan, dan orang tuamu. Saat belanja mereka selalu menggerutu, "Ah, duitku gak cukup, ah, habis banyak nih, uangku sudah habis." Kesimpulan ini jadi rekaman di otak, dan otak akan menciptakan energi sesuai rekaman itu. Jadi, hidupmu, nasibmu, akan sama dengan isi rekaman itu. Engkau ingin sukses, tapi selalu saja otak mendatangkan kesusahan, kesulitan uang, kekurangan uang. Otak sadarmu mungkin ingin sukses, tapi otak bawah sadarmu sudah terisi file rekaman miskin, jadilah miskin. Jalan hidup ini sangat kuat terjadi saat bayi 0-8 tahun, dan lanjut sampai umur 17 tahun. Kehidupan setelahnya, hanyalah wujud dari pola isi rekaman di saat umur 0-17 tahun itu. Perlu diketahui, otak terbagi dua, otak kiri, berisi logika, matematika, atau otak sadar. Dan otak kanan, berupa perasaan, seni, emosi, yang terhubung ke jantung, ini disebut pikiran bawah sadar. Otak kanan inilah tempatnya gudang penyimpanan informasi dari hasil penyimpulan rekaman kejadian dari panca indera, yang kemudian cara kerjanya seperti kaset. Kaset yang berisi lagu, maka dia akan berputar lagu, jadi sesuai rekamannya. Maka, kita adalah robot, tidak kurang, tidak lebih. Kecuali engkau mengalami kesadaran murni, maka engkau terbebas dari program file kerobotanmu. Engkau merdeka, engkau sadar, tercerahkan. Dan ada lagi otak nomor 3, namanya pineal gland, yaitu otak tengah, otak kecil sebiji kacang, yang berada di antara otak kiri dan kanan, pintunya berada di antara dua alis. Inilah mata ketiga, mata batin, mata spiritual, mata Tuhan, mata siwa. Dari mata ketiga inilah, seluruh rahasia alam semesta dari berbagai dimensi dan lapisan bisa diketahui. Inilah pemancar penghubung, antara dimensi manusia dan Tuhan. Dan hanya manusia, yang memiliki mata ketiga, hewan tidak ada yang punya. Oleh karena itu, hanya manusia yang mampu mengenal Tuhan. Dengan bekal mata ketiga itulah, manusia memiliki 3 kemampuan, cipta, rasa, dan karsa. Berkat 3 kemampuan inilah, manusia menciptakan peradaban, teknologi, ilmu pengetahuan, sains, kemajuan zaman, dan kesadaran menuju Tuhan. Hal ini disebabkan karena manusia satu-satunya makhluk yang bisa berdiri tegak, sehingga aliran energi dari ujung tulang ekor, atau kundalini, naik ke atas, melalui tulang belakang,
melewati cakra-cakra, dengan kabel nadi yang berenergi yin atau dingin, dan yang beraliran panas, atau istilahnya Ida dan Pinggala. Dengan jumlah 72.000 nadi, dan 7 cakra, sehingga kesadaran manusia jadi sempurna, dia bisa mengenali dirinya sendiri, sebagai Yang Maha Kuasa. Dalam istilah Hindu, Atman tidak berbeda dengan Brahman. Karena Atman adalah percikan dari Brahman, atau jiwa tidak berbeda dengan Yang Maha Jiwa. Seperti syair Jalaluddin Rumi, aku adalah samudera dalam satu tetes. Jadi pikiran itu pemberian orang-orang dan lingkungan sekitarmu, yang kemudian engkau akui sebagai dirimu. Ingatlah ini, engkau hanya punya kapasitas berpikir, tapi engkau tidak punya pemikiran. Engkau adalah ruang kosong, seperti cermin, yang menampilkan apapun di sekitarmu. Apapun yang di sekitarmu, menjadikan wujud dirimu. Jika cermin engkau hadapkan pada gunung, maka cermin itu menjadi gunung. Jika batu, maka yang tampak adalah batu. Jika sampah, maka yang tampak adalah sampah. Jika makanan lezat, maka yang tampil adalah makanan lezat. Sejatinya engkau hanyalah cermin, dan yang tampil darimu hanyalah isi konten orang-orang di sekitarmu, yang engkau anggap dirimu. Inilah kekonyolan yang amat konyol, dan inilah mimpi, inilah ilusi, inilah palsu. Jika engkau adalah cermin, dan dihadapkan pada sampah, maka yang tampil adalah sampah, namun bukan berarti engkau sampah, engkau tetaplah cermin, bukan sesuatu yang engkau cerminkan. Pahamilah hal ini, engkau adalah cermin, bukan sesuatu yang engkau cerminkan. Disinilah letak perbedaan mendasar, orang yang tidak sadar, dan orang yang dalam kesadaran murni, atau makrifatullah. Ketika cermin dihadapkan pada gunung, orang yang tidak sadar berkata, aku adalah gunung, dan orang yang tercerahkan akan berkata, aku melihat gunung, tapi aku bukan gunung. Aku adalah sang penyaksi, aku adalah yang melihat bukan yang kulihat. Akulah cermin kosong, akulah ketiadaan, akulah yang tak terdefinisikan, akulah Tan Kinoyomopo, akulah yang laisa kamislihi syai'un, akulah wadah dari segala tayangan. Akulah awal dan akhir, akulah dulu sekarang dan masa depan, aku abadi, aku tidak dilahirkan dan mati, dan lain-lain. Saksikanlah pikiranmu, saksikan saja, jangan berkomentar, jangan membenarkan atau menyalahkan, jangan bereaksi, diamlah seperti cermin, yang hanya melihat, menyaksikan yang tampak. Saksikan pikiranmu, keyakinanmu, persepsimu, saat engkau mampu bersaksi, maka engkau bukanlah yang kau saksikan, engkau adalah sang penyaksi, cermin, CCTV, saksikan pikiranmu, maka akan ada jeda atau jarak, antara sang penyaksi dan yang kau saksikan, ada jarak antara cermin dan benda yang di depan cermin, engkau adalah cermin, bukan bendanya. Inilah praktek sahadat, bersaksi secara fakta, inilah makom makrifat, mengenali Tuhan dengan bersaksi. Saat engkau menyaksikan pikiranmu, engkau bukanlah pikiran, jika kau saksikan perasaanmu, engkau bukan perasaan, saksikan tubuhmu, engkau pasti bukan tubuh, saksikan semuanya, jadilah saksi, bukan pelaku. Saksikanlah seperti penonton, yang hanya menonton televisi, saat kau menjadi penonton atas pikiranmu, perasaanmu, tubuhmu, nafasmu, maka engkau sampai diri sejatimu, sang diri sejati adalah penyaksi, itulah pusatmu. Hingga saat penyaksianmu menjadi totalitas, maka, engkau akan mengalami fana, lebur, tenggelam, istighraq, kosong, hampa, ketiadaan, nang ningnung, suum, sirnaning kawulo lan Gusti, keheningan. Kemudian, engkau sangat bahagia tanpa sebab, itulah Nibaba versi Buddha, hanya perayaan dan perayaan, engkau merayakan kehidupan ini. Info, jika Anda ingin berlatih dan belajar mengalami kondisi di atas, disertai bimbingan, silahkan ikut kelas meditasi berbayar yang saya adakan secara online. Biaya Rp1.000.000, atau jika Anda ingin kelas offline di kota Anda, silahkan hubungi saya di nomor WhatsApp 085848355517.